Selamat bergabung dalam training online. Sukses karirku. Kami akan bersama kamu dalam persiapan mencari kerja. Agar semua potensimu keluar sepanjang hari. Mari kita mulai. Bagian 18. Selamat waktunya mulai bekerja hari pertama. Selamat sudah berhasil diterima kerja. Dari sekian proses rekrutmen dengan berbagai posisi dan perusahaan, semoga kamu dapat segera mendapatkan pekerjaan impian kamu. Jika belum dapat, tetap berusaha ya. Nah, pastinya sangat menyenangkan bila kamu sudah diterima di suatu perusahaan yang kamu inginkan, terlebih semua usaha dan pengorbanan telah kamu lalui. Perasaan sangat menyenangkan dan sangat lega. Namun itu bukan suatu titik akhir perjuangan loh. Kamu harus bisa memberikan kontribusi kepada perusahaan. Kontribusi pekerja pasti berbeda, tergantung jenis pekerjaan dan posisi di perusahaan, lokal, asing, terbuka, perusahaan BUMN, BUMD, dan startup. Selamat telah diterima, dimanapun pekerjaan impianmu itu. Pada kesempatan ini, ketika kamu diumumkan diterima kerja, maka akan ada penawaran status pekerjaan yang harus ditandatangani. Di mana status kamu dalam pekerjaan bisanya ada dua jenis, yakni kontrak dan permanen. Status pekerjaan kamu bisanya diinformasikan dalam pengumuman lowongan pekerjaannya atau diberitahukan pada saat interview. Jika tidak ada informasi, kamu bisa bertanya pada saat ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan wakil perusahaan atau HRD. Jangan lupa untuk cek ya. Nah, jika kamu tidak berminat dengan pekerjaan yang berstatus kontrak, kamu tidak perlu ikuti proses rekrutmennya. Kontrak kerja untuk permanen pun tidak langsung, biasanya ada masa percobaan dalam periode tertentu. Misalnya untuk fresh graduate dan posisi under supervisor level, masa percobaan biasanya 1 bulan, sebelum kamu dievaluasi dan diangkat menjadi pegawai tetap setelah melalui evaluasi masa probation. Sedangkan untuk posisi yang lebih tinggi, biasanya probation atau masa percobaannya lebih dari 3-6 bulan. Waktunya mulai bekerja hari pertama. Nah, sebelum mulai masuk kerja, ada beberapa hal yang harus kamu siapkan. Ketika kamu dinyatakan lulus oleh perusahaan, biasanya akan segera dikirim surat kontrak kerja. Apa yang harus dipersiapkan? 1. Lalu cek, kapan mulai kerja, biasanya ditentukan oleh perusahaan. Mungkin kamu butuh waktu persiapan untuk pindah dan mulai kerja. Ini bisa dikomunikasikan dengan bagian HRD. 2. Tanyakan kapan tanda tangan, surat kontrak ditandatangani. Minta waktulah untuk review kontrak kerja terlebih dahulu. 3. Pelajari legalitas. Legalitas harus jelas untuk kedua belah pihak, baik hak dan kewajiban kamu sebagai karyawan. 4. Tanyakan apakah ada kemungkinan perubahan kontrak kerja, tapi biasanya tidak bisa berubah karena akan mengikuti standar perusahaan. 5. Perhatikan detail hak dan kewajiban yang tertulis. 6. Cek gaji, juga benefit, BPJS, asuransi, overtime atau uang lembur, fasilitas, uang transportasi, dan lainnya. Apakah sesuai dengan penawaran gaji pada sesi sebelumnya? 7. Tanyakan aturan tidak resmi atau yang tidak tertulis, hal yang menjadi kebiasaan dalam bekerja di perusahaan. Misalnya, cari informasi mengenai pakaian yang harus digunakan, contoh ada peraturan perusahaan pakai seragam. 8. Selamat buat kamu mulai hari pertama kerja, sukses selalu, amin. Percaya pada diri sendiri. Yakinlah pada dirimu sendiri.
Apapun cita-cita kamu, kamu bisa menggapainya. Meskipun melalui banyak rintangan, tetap kamu bisa meraih impianmu. Kamu harus bersiap dengan tantangan masa depan dalam dunia kerja. 1. Perlindungan diri di masa pandemik atau endemi COVID-19 dengan selalu menjaga kesehatan tubuh sebagai modal kerja. 2. Perekrutan lebih dilakukan secara online dan jarak jauh. Hal ini bisa menjadi tren yang menetap seperti terbiasa bekerja dari rumah. 3. Keterampilan baru diperlukan, di mana kompetensi baru ini, sebagai tuntutan dari dampak perubahan kondisi COVID-19 bagi pencari kerja. Keterampilan untuk bekerja secara remote, seperti bagaimana bekerja tim secara jarak jauh, dan lainnya. 4. Perlu beradaptasi dengan tren digital di dunia kerja, seperti pertemuan online. Perlu meningkatkan keterampilan untuk menggunakan aplikasi atau sistem guna mendukung kerja berbasis remote atau dari rumah. 5. Perlu keterampilan dalam kepemimpinan, khususnya untuk memimpin secara jarak jauh atau remote, seperti bagaimana memimpin, berkomunikasi, dan mengukur hasil. Terima kasih telah menonton sesi video ini hingga habis. Sampai bertemu di bagian selanjutnya. Keluarkan potensi Anda sepanjang hari, tetap semangat.